baru kok jadi mau nangis. Rasakan kontraksi dalam waktu yang singkat. Kalau waktu aku kemarin dalam waktu 4 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? It's been a long time not to see, karena aku habis sakit. Hopefully dimanapun kita semua berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua tentang pengalaman aku melahirkan anak aku. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil, yang curious gimana sih rasanya melahirkan, gimana sih prosesnya, sebenarnya proses melahirkan itu setiap orang beda-beda. Tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman tips sharing berdasarkan pengalaman aku melahirkan anak pertama aku yang mana laki-laki. Rasakan kontraksi dalam waktu yang singkat. Kalau waktu aku kemarin dalam waktu 4 jam. Jadi aku akan sharing hal-hal yang bisa memicu atau membuat kita cepat dalam proses melahirkan. Tentu gak mungkin dong di hari H kita baru melakukan itu. Nah, jadi aku mau sharing ke teman-teman apa aja sih yang aku lakukan selama aku hamil, sehingga di hari H aku melahirkan itu proses pembukaan, dari pembukaan 1 ke pembukaan 10-nya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 4 jam. Oke, aku akan kasih tahu ke teman-teman hal pertama yang aku lakuin itu adalah jalan pagi. Nah, aku mulai jalan pagi itu dimulai dari awal trimester kedua. Kenapa? Karena di trimester pertama itu jujur aku itu mungkin badan aku masih menyesuaikan ya. Jadi badan aku tuh rasanya kayak capek, lemes, ngantuk. Jadi aku kayak di kasur aja. Waktu itu aku masih kerja, jadi aku work from home. Aku udah capek, letih karena kerja, dan jadi aku kayak malas keluar gitu. Mungkin badan aku masih menyesuaikan dengan adanya janin dalam perut aku. Tapi kalau teman-teman sehat, boleh mulai olahraga jalan pagi dari trimester 1. Tentunya harus konsultasi dengan dokter atau bidan, teman-teman. Jadi itu harus dicek dulu, teman-teman. Gak bisa sembarang kita jalan pagi atau olahraga lainnya. Tapi bidan atau dokter kandungan harus tahu dulu kesehatan kita. Kita harus dapat approval dulu dari mereka, baru kita bisa jalan pagi atau olahraga lainnya. Nah, di sini aku juga mengutip dari suatu jurnal. Jurnal ini merupakan jurnal yang dirilis tahun 2019, yaitu berjudul Walking for Health During Pregnancy, a Literature Review and Considerations for Future Research. Nah, jadi di research ini itu menyebutkan bahwa health effect of walking during pregnancy. Jadi di jurnal ini itu dijelasin apa aja efek yang akan kita dapatkan selama kita jalan pagi di masa kehamilan. Nah, di sini result of the popularity of walking exercise among pregnancy women. For mother, evidence is strong that walking during pregnancy, particularly a brisk pace, decreases the risk for several complications. Jadi jalan pagi untuk ibu hamil itu mengurangi beberapa komplikasi, diantaranya ada GDM atau gestational diabetes mellitus, kemudian ada preeclampsia. Jadi kalau kita jalan pagi itu bisa decrease kemungkinan untuk kita akan preeclampsia di saat waktu-waktu dekat mau melahirkan. Dan ada juga mencegah kita kelebihan berat badan ya. Jadi ibunya mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat, yang bergizi, kemudian ditambah rajin jalan pagi, insya Allah bisa mengurangi komplikasi-komplikasi yang kemungkinan akan terjadi ketika bunda-bunda melahirkan. Ketika
teman-teman mendekati waktu persalinan. Yang kedua yang aku lakukan adalah yoga. Yoga hamil ya, gerakannya beda, gerakannya lebih smooth. Nah, karena ini lagi pandemi ya, jadi aku nggak datang langsung ke tempat les yoganya. Sekarang juga udah banyak bidan-bidan yang buka online class untuk yoga for pregnancy. Teman-teman bisa ikutin itu atau juga teman-teman bisa lihat dari YouTube. Nah, yoga ini juga kebanyakan sih disarankan dimulai dari trimester kedua ya. Again, teman-teman harus konsultasi sama dokter kalian untuk mengecek apakah tubuh teman-teman ini udah siap belum untuk yoga hamil. Karena ketika hamil itu kita nggak bisa sembarangan ngapa-ngapain, sembarangan olahraga itu nggak bisa. Jadi harus ada tenaga kesehatan yang cek keadaan kita, keadaan kandungan kita, untuk kemudian disarankan olahraga apa yang cocok untuk kita. Nah, di sini juga ada sumber dari Alo Dokter, di mana menyarankan waktu yang tepat untuk memulai yoga hamil adalah pada kehamilan trimester kedua atau minggu 14 ke atas. Jadi tidak disarankan ketika umur kandungan teman-teman itu di bawah 14 minggu. Nah, kemudian suara anak aku. Kemudian hal yang aku lakuin lagi adalah pakai birthing ball atau gym ball, yang mana yang teman-teman punya aja. Itu disarankan dari week 32 ke atas ya. Jadi aku tuh suka duduk di birthing ball. Aku duduk-duduk di atasnya. Sesimpel itu, aku duduk-duduk. Ya udah, aku duduk-duduk aja, kan membel gitu ya. Karena ketika udah 32 minggu ke atas itu badan itu pasti sudah semakin besar, perut semakin besar, kita jadi makin sulit bangun, duduk kayak gitu. Nah, kalau birthing ball ini karena dia bembel gitu ya, jadi kayak kita enak dan nyaman duduk di sana. Dan itu termasuk olahraga yang nggak capek teman-teman. Dengan kita duduk-duduk di atas birthing ball-nya aja, kelihatannya kita nggak olahraga yang gimana ya, tapi itu sangat berpengaruh baik untuk janin kita 32 minggu ke atas ya teman-teman. Tidak bukan 32 minggu ke bawah, tapi 32 minggu ke atas. Itu membantu percepatan atau membantu posisi janin ke posisi yang optimal. Jadi birthing ball itu sangat banyak manfaatnya. Dan di sini aku ada sumber dari babycenter.co.uk. Dia itu bilang bahwa what is the benefit of using a birthing ball? Apa sih manfaat buat pakai birthing ball? Di sini dia bilang, using a birthing ball can also help you adopt different upright position, which can help you to labor effectively. It may even shorten your labor by an hour or so. Jadi kalau teman-teman pakai birthing ball itu semenjak dari 32 minggu ke atas rutin duduk di birthing ball itu, dia akan membuat posisi janin di posisi optimal dan akan memendekkan waktu teman-teman melahirkan. Jadi proses melahirkannya akan jadi jauh lebih cepat atau lebih pendek waktunya. Jadi nggak perlu yang nunggu lama-lama dalam proses melahirkan itu. Kemudian aku konsumsi kurma itu dimulai H-1 bulan sebelum aku melahirkan, which is ketika aku di kehamilan 9 bulan. Nah, jadi menurut Alo Dokter, menurut penelitiannya 96% dari kelompok ibu hamil yang mengkonsumsi kurma itu menjalani persalinan normal. Sedangkan pada ibu hamil yang tidak mengkonsumsi kurma, persalinan normalnya itu 79%. Kemudian kebutuhan oksitosin lebih rendah. Nah, jadi pada penelitian disebutkan bahwa kelompok ibu hamil yang rutin mengkonsumsi kurma di akhir kehamilan membutuhkan penggunaan oksitosin yang lebih rendah daripada kelompok yang tidak rutin mengkonsumsi kurma, seperti itu. Nah, yang terakhir tips dari aku adalah ajak ngomong baby. Jadi teman-teman itu, dulu sih aku juga suka denger ya saran dari orang-orang, ajak ngomong babynya aja. Ketika aku kontraksi,
and it does happen loh. Ketika suami aku sampaikan, ngomong ke perut aku, ngomong ke baby aku bahwa Dek, jangan lama-lama ya keluarnya ya. Literally 15 menit kemudian pembukaan aku lengkap. Jadi kayak itu tuh nggak ngerti ya, tapi itu tuh bener-bener happen gitu loh ketika kita komunikasi sama bayinya. Misalkan teman-teman mau lahiran normal atau mau lahiran sesar, Dek nanti kita akan lahiran normal ya, Dek nanti kita akan lahiran sesar ya, Dek nanti yang lancar yang keluarnya ya, Dek sehat-sehat ya di perut ya. Itu kayak semacam doa atau magic word yang percaya nggak percaya itu tuh happen gitu. Jadi ada juga nih sumber dari apatclub.co.uk. Dia bilang your unborn baby learns to recognize and remember your voice during pregnancy. Jadi bayi itu udah mulai mendengarkan dan recognize, menyadari suara kamu, suara ibunya, suara ayahnya semenjak dia dari dalam perut. Nah, di sini dia bilang research has shown that while some babies react to sounds as early as 24 weeks, most start to respond external noise between 26 and 30 weeks. Jadi ketika teman-teman ngomong di ketika umur babynya 24 week, 26 atau 30 week, itu dia udah bisa mendengar dan sudah bisa merespon apa yang teman-teman bilang. Jadi coba aja ngomong ke babynya, karena udah ada riset kalau babynya tuh udah bisa denger dan sudah bisa merespon apa yang kita bilang. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman ya, again, pasti banyak cerita dari ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya. Ada yang cepat prosesnya, ada yang agak lama prosesnya. It's okay, semuanya sama aja. Hanya mau berbagi tips dari aku melahirkan cepat ya, maksudnya bukan melahirkan cepat, tapi proses pembukaan 1 ke pembukaan 4 dalam waktu yang singkat. Aku nggak akan bohong teman-teman, melahirkan itu nggak sakit, no. Melahirkan itu sakit banget, luar biasa sakitnya. Aku bukan mau nakut-nakutin teman-teman atau bukan mau bohong-bohongin teman-teman kalau melahirkan itu nggak sakit, tapi justru karena melahirkan itu sangat sakit, aku berharap teman-teman yang sedang hamil bisa prepare it well dari jauh-jauh hari. Intinya konsisten olahraga. Selama teman-teman sehat, konsisten olahraga, konsisten jalan pagi, yoga, hamil, duduk di birthing ball, karena itu bener-bener does help gitu. Jadi teman-teman yang masih dalam masa hamil, dimaksimalkan makan sayurnya biar otak terluka pasca lahirannya itu cepet sehat, cepat balik lagi seperti semula. Rajin jalan pagi, duduk di birthing ball biar vagina kalian itu lentur dan gak mengalami pelvic pain seperti aku. Mungkin itu dulu kali ya, kayaknya sharing dari aku. Sebenarnya masih panjang banget, tapi kayaknya kita akan bahas di video selanjutnya. Tetap semangat buat para bumil, nikmati masa-masa kehamilan teman-teman, karena jujur itu tuh ngangenin sih ketika kita ngelihat baby kita itu nendang di perut kita. Itu kayak it's such an amazing thing happen in your life, apalagi buat ibu-ibu yang baru kok jadi mau nangis. Buat ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak, nikmati dan lakukan semua yang terbaik di masa kehamilan teman-teman, untuk kalian dan untuk baby kalian. Karena maksudnya jangan sampai terlanjur gitu, udah di hari H kita nggak maksimal olahraganya, kita nggak maksimal konsumsi makanan yang bergizi, nanti sedikit kurang itu kan ada efeknya ke kita dan juga ke bayi gitu. Aku kangen banget masa-masa kehamilan aku, itu menyenangkan banget sebenarnya, even capek, even semuanya dilakukan dengan ikhlas, pasti kayak akan jadi something sweet to remember lah. Dan itu pokoknya menyenangkan banget deh masa-masa kehamilan. So enjoy your pregnancy, selamat olahraga, selamat makan sehat, selamat menikmati masa-masa teman-teman selamat menikmati masa-masa teman-teman hamil. I'll see you in a next video. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.
Dan kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan komen kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.